efektif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya membutuhkan penguasaan pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotorik, tetapi juga dominan efektif yang melibatkan sikap, nilai, dan kepribadian. Memahami dan mengembangkan aspek afektif, siswa dapat membantu mereka menjadi warga negara yang berkarakter. Afektif A1 penerimaan. Yang pertama, perhatian. Siswa menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang kedua, kesadaran. Siswa menyadari pentingnya materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan bersedia terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, kemauan. Siswa memiliki kemauan untuk menerima dan memahami informasi yang disampaikan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Afektif A2 menanggapi. Yang pertama, partisipasi aktif. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan terlibat dalam diskusi. Sedangkan yang kedua, kepuasan. Siswa merasa puas dan senang dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang disampaikan. Sedangkan yang ketiga, motivasi. Siswa termotivasi untuk terus belajar dan mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Afektif A3 menghargai. Yang pertama, penerimaan nilai. Siswa menerima nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mengintegrasikannya ke dalam sistem nilai pribadi. Sedangkan yang kedua, preferensi nilai. Siswa menunjukkan preferensi terhadap nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dianggap penting dan berguna bagi diri dan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, komitmen nilai. Siswa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari dan memperjuangkannya di tengah masyarakat. Afektif A4 mengorganisasi. Yang pertama, konseptualisasi nilai. Siswa mampu mengorganisasikan dan mengintegrasikan sebagai nilai yang terkandung dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang kedua, prioritas nilai. Siswa dapat menentukan prioritas nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dianggap paling penting dan relevan bagi diri dan lingkungannya. Sedangkan yang ketiga, filosofi pribadi. Siswa mengembangkan filosofi pribadi yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan menjadi paduan dalam bersikap dan berperilaku. Afektif A5 karakterisasi. Yang pertama, kepedulian. Siswa menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang kedua, integritas. Siswa memiliki integritas diri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang ketiga, tanggung jawab. Siswa bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, permasalahan terkait afektif dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, kurangnya motivasi. Siswa kurang termotivasi untuk mempelajari dan menerapkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, nilai budaya berbeda. Adanya perbedaan latar belakang budaya dapat menghambat internalisasi nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang ketiga, lingkungan kurang kondusif. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung mengembangkan afektif siswa. Solusi dan dampak afektif. Yang pertama, diskusi kelompok. Mendorong siswa untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam kelompok-kelompok kecil untuk meningkatkan empati dan pemahaman terhadap isu-isu sosial. Sedangkan yang kedua, keteladanan guru. Guru dapat menjadi model dan peran yang baik dengan menunjukkan sikap dan perilaku mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengabdian masyarakat dapat meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial.
Memahami ranah kognitif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pemahaman yang mendalam terkait ranah kognitif sangat penting dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, membantu guru merancang aktivitas yang aktif dan menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ranah kognitif C1 mengingat konsep dasar pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang pertama, definisi. Siswa dapat mengingat dan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang kedua, contoh, menjabarkan makna Pancasila, mengenali lembaga-lembaga pemerintahan dan menyebutkan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan yang ketiga, aktivitas, kuis, teka-teki, dan permainan yang melatih daya ingat siswa terhadap konsep-konsep pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ranah kognitif C2 memahami isu-isu aktual pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, definisi. Siswa dapat menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan isu-isu aktual yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, contoh, mendiskusikan isu korupsi, membahas kebijakan pemerintahan, dan menganalisis dampak sosial politik suatu peristiwa. Sedangkan yang ketiga, aktivitas, analisis kasus, debat, dan proyek yang mendorong pemahaman isu-isu pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ranah kognitif C3 menerapkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, definisi. Siswa dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, contoh, mengamalkan Pancasila, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan menunjukkan sikap disiplin. Sedangkan yang ketiga, aktivitas, proyek kesukarelaan, simulasi, pengambilan keputusan, dan tugas yang melibatkan praktik nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ranah kognitif C4 mengevaluasi kebijakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, definisi. Siswa dapat menilai, memeriksa, dan mengkritis kebijakan pemerintah terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, contoh, menganalisis implementasi program pendidikan kewarganegaraan, mengevaluasi relugasi HAM, dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan. Sedangkan yang ketiga, aktivitas, diskusi panel, studi kasus, dan tugas menulis opini tentang kebijakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ranah kognitif C5 menilai peran warga negara. Yang pertama, tanggung jawab, memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan yang kedua, partisipasi, terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat dan politik. Sedangkan yang ketiga, berpikir kritis, mengkritis dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ranah kognitif C6 merancang solusi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, identifikasi, mengenali permasalahan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang perlu diselesaikan. Yang kedua, analisis, mengkaji akar penyebab dan dampak permasalahan. Sedangkan yang ketiga, solusi, merancang dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. Solusi untuk dampak kognitif. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Menggunakan metode pembelajaran melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi, studi kasus, dan permainan peran. Sedangkan yang kedua, penggunaan teknologi. Manfaat teknologi digital untuk memperkaya materi pembelajaran dan memudahkan akses informasi terkini. Sedangkan yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi, dan investasi terkait untuk memperbaiki perspektif yang lebih luas dan praktis. Pentingnya psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Psikomotorik atau keterampilan fisik dan praktis merupakan aspek penting dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Penguasaan kompetensi psikomotorik memungkinkan siswa menerapkan konsep-konsep pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara langsung,
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat pemahaman mereka akan materi. Definisi konsep dan psikomotorik. Yang pertama, definisi. Psikomotorik mengacu pada keterampilan fisik dan praktis yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan yang kedua, tahapan. Psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, respon terbimbing, mekanisme respon kompleks, dan adaptasi. Sedangkan yang ketiga, tujuan. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam tindakan yang nyata. Keterkaitan psikomotorik dengan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, pengetahuan konstitusional. Psikomotorik memungkinkan siswa mengaplikasikan pemahaman mereka tentang konstitusi dan hukum dalam kehidupan yang nyata. Sedangkan yang kedua, partisipasi warga negara. Keterampilan psikomotorik mendukung keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan masyarakat dan politik. Sedangkan yang ketiga, pengembangan karakter melalui psikomotorik. Siswa dapat mewujudkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian. Tantangan pengembangan psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, keterbatasan waktu. Guru harus menyeimbangkan antara mengajar konten teoritis dan melatih keterampilan praktis. Sedangkan yang kedua, sumber daya terbatas. Kurangnya fasilitas dan anggaran untuk kegiatan psikomotorik dapat menghambat pengembangan keterampilan siswa. Sedangkan yang ketiga, penilaian kompleks. Mengukur dan mengevaluasi psikomotorik siswa memerlukan pendekatan yang lebih rumit daripada penilaian kognitif. Strategi efektif mengintegrasikan psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Desain proyek-proyek pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mengharuskan siswa menerapkan konsep dan keterampilan praktis. Sedangkan yang kedua, simulasi dan bermain peran. Ciptakan situasi realistis di mana siswa dapat mempraktikkan keterampilan seperti berdebat, bernegosiasi, dan memimpin. Sedangkan yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Sajikan masalah nyata di masyarakat dan bimbingan siswa untuk mencari solusi praktis. Sedangkan yang keempat, kunjungan lapangan. Ajak siswa untuk mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat terkait materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Penilaian dan evaluasi psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, penilaian auteknik. Gunakan rubrik penilaian yang mengukur kinerja dan produk nyata siswa. Sedangkan yang kedua, observasi langsung. Amati dan catat kemajuan siswa selama kegiatan praktik dan demonstrasi. Sedangkan yang ketiga, presentasi dan portofolio. Minta siswa menunjukkan dan menjelaskan hasil karya atau proyek mereka. Sedangkan yang keempat, umpan balik. Berkelanjutan berikan masukan konstruktif agar siswa dapat meningkatkan keterampilan mereka. Studi kasus penerapan psikomotorik di kelas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, proyek bakti sosial. Siswa merancang dan melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Sedangkan yang kedua, simulasi sidang parlemen. Siswa berperan sebagai anggota parlemen, berdebat, dan membuat keputusan legislatif. Sedangkan yang ketiga, pembuatan konstitusi kelas. Siswa bersama-sama menyusun aturan dan tata tertib kelas yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Solusi untuk dampak psikomotorik. Yang pertama, kegiatan sosial. Melibatkan siswa dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau program perbudayaan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan praktis. Sedangkan yang kedua, partisipasi dan debat. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempresentasikan ide-ide dan berdebat tentang isu-isu kewarganegaraan. Sedangkan yang ketiga, pengambilan keputusan. Mendorong siswa untuk tertib dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah atau masyarakat.